Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fauzia Asal, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kali ini saya akan menampilkan video PPL Aksi 3 saya, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menganalisis jenis-jenis kalimat dalam teks anekdot. Selamat menyaksikan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, termasuk orang tua kita yang ada di sini. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah dipimpin oleh ketua kelas. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Nihil, alhamdulillah. Kemarin sudah diperingati hari apa? Hari pahlawan. Siapa sih pahlawan itu menurut kalian? Yang berkorban untuk membela negara. Betul sekali. Tepuk tangan untuk satu. Pahlawan apa? Apa yang sudah kita pelajari? Struktur. Masih ingat? Angkat tangan. Ya, silakan Elisa. Orientasi, krisis, reaksi, dan produk. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, setelah struktur, kita akan mempelajari apa biasanya? Ciri kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis kalimat yang digunakan dalam teks anekdot secara kritis. Saya ingin mengecek terlebih dahulu pemahaman kalian terkait kata, frasa, dan kalimat terlebih dahulu. Silakan bisa memindai barcode yang ada di tayangan. Kalimat paham semua. Kemudian kalimat retoris ini ada yang menjawab 44% menjawab iya, kemudian 56% masih menjawab tidak. Analisis jenis-jenis kalimat dalam teks anekdot. Belum semuanya pernah menganalisis ya? Ya, nah tidak apa-apa. Nanti kita akan menganalisis bersama-sama jenis-jenis kalimat yang ada di dalam teks anekdot. Terkait dengan pengertiannya kalimat. Satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Ya, betul sekali. Nah, berikutnya, kalau kalian sudah memahami apa itu kalimat, sekarang kita akan mengikuti langkah-langkah pembelajaran seperti ini. Yang pertama, kalian nanti akan mengidentifikasi kalimat-kalimat yang ada dalam teks anekdot. Kemudian yang kedua, kalian akan menentukan jenis kalimat yang kalian temukan. Setelah itu, kalian harus menunjukkan penggunaannya, harus menunjukkan buktinya, mengapa kok termasuk dalam jenis kalimat itu. Dan yang terakhir, kalian menyimpulkan jenis-jenis kalimat dalam teks anekdot. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini ya. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang
negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Oke, gimana anak-anak yang disampaikan tadi? Kira-kira topiknya yang dibahas tentang apa? Korupsi, betul sekali. Nah, kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Siapa yang bisa menjawab ini? Angkat tangan. Kalimat apa? Silakan, Adit. Kalimat retoris karena masih belum ada jawaban atau sebenarnya tidak memerlukan jawaban. Ini, katakan tidak pada korupsi. Kira-kira kalimat apa ini? Imperatif atau disebut kalimat perintah. Betul sekali. Karena ada kata katakan. Nah, itu kan berarti ada perintah ya, imperatif. Nah, setelah ini kalian akan saya bagi kelompok untuk menganalisis jenis-jenis kalimat yang ada di dalam sebuah teks anekdot. Kelas 10-6 ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompok berisi 5-6 siswa. Untuk kelompok 1 ada di sini, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mohon saat berpindah tempat, kursinya diangkat, jangan digeser gitu ya. Dan tetap kondusif. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Satu kelompok akan saya beri LKPD atau lembar kerja peserta didik. Dan per kelompok mendapatkan 2 lembar. LKPD yang pertama tugasnya nanti mencari informasi tentang pengertian jenis-jenis kalimat berikut. Yang pertama kalimat retoris, yang kedua imperatif, interrogatif, deklaratif, dan kalimat interjeksi. Nanti kalian bisa membaca dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari buku. Ya, nanti catat sumbernya. Setelah itu nanti kalian harus mengidentifikasi kalimat-kalimat yang ada dalam teks anekdot yang saya sajikan nanti untuk setiap kelompok. Ya, nanti kalian baca terlebih dahulu teksnya. Setelah dibaca nanti temukan kira-kira adakah kalimat retoris. Kalau ada, kalian tulis kutipan kalimatnya. Kalau tidak ada, ditulis tidak ada. Kemudian alasannya apa menurut kalian? Dan yang terakhir, setelah kalimat kalian harus menuliskan makna tersirat. Maaf ya, itu salah. Jadi kalian harus menuliskan makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis teks anekdot itu. jawabannya atau responnya sudah jelas, yang disebut juga sebagai kalimat retorik. Yang kedua ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang memiliki maksud memerintah, meminta, atau menyuruh dengan tujuan agar lawan bicara melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penutur. Mana bersidang masih menulis skrip.
membahas mengenai sindiran terhadap politisi yang melakukan korupsi. Amar menyatakan kalau politisi sangat kaya raya sampai bisa membeli baju termahal di Indonesia. Baju termahal yang dimaksud adalah baju tahanan KPK yang dibayar telah beruang negara miliaran rupiah. Oke, terima kasih sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja dari kelompok kami. Untuk yang pertama, kami menemukan kalimat retoris yang berisi kutipan, "Masa sih bayarnya kayak sekolah biasa?" Alasannya, karena berisi pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dan mengandung sindiran atau kritikan kepada orang lain. Untuk yang kedua, kami menemukan kalimat interrogatif. Untuk kutipannya yaitu, "Saya mau tanya, kira-kira apa yang akan kalian siapkan?" Alasannya, karena mengandung pertanyaan yang memerlukan jawaban. Kemudian untuk kelompok 3, yang kalian temukan jenis kalimat apa saja yang ada? Oh, ada semua. Kecuali imperatif saja tidak ada. Oke, kelompok 4. 2 saja. Yang tidak ada. Dapat disimpulkan jenis kalimat apa yang selalu ada di dalam sebuah teks anekdot? Kalimat retoris. Mengapa? Tadi pengertian kalimat retoris itu apa? Karena Kalimat yang berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. iya, tidak memerlukan jawaban, dan di balik pertanyaan itu sebenarnya mengandung sindiran atau kritikan terhadap orang lain. Jadi saat ini sudah paham atau belum dengan jenis-jenis kalimat? Sudah paham. Lebih semangat. Sudah paham atau belum? Sudah. Silakan LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Sekarang silakan kalian buka WhatsApp kalian, sudah saya berikan link atau tautan quizzes. Silakan bisa bergabung. Ya, akan saya mulai kalau sudah ada yang belum. Segera, yang masih belum segera diselesaikan. Ya, pertama, pertama diraih Renata, yang kedua yang ketiga yang satu pertama. Oke, mereka bertiga akan mendapatkan nilai tertinggi untuk pelajaran hari ini. Tepuk tangan. Ya, kalau begitu dengan berakhirnya kuis ini berakhir juga pelajaran kita. Dan sebelum itu mungkin bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar hingga kuis tadi? Senang? Seru? Serunya di mana? Waktu mengerjakan kuis. Kemudian tadi kesulitannya di bagian yang mana? Kesulitannya ketika menentukan jenis kalimat. Yang kalimat mana yang sulit menurut kalian? Yang membuat kalian bingung mungkin? Retoris ya, tapi akhirnya kalian juga bisa mengerjakan semuanya. Kemudian anak-anak ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Angkat tangan. Mempelajari teks anekdot. Apanya teks anekdot tadi yang dipelajari? Jenis kalimat dalam teks anekdot. Tadi ada kalimat apa saja? Masih ingat? Terjeksi, imperatif, Ya, interjeksi, imperatif dan interrogatif. Pada 5 jenis kalimat yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih Satrio dan Aditya, dan juga dibantu yang lain, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai di jenis-jenis kalimat ini. Untuk berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut lagi terkait dengan teks anekdot, yaitu akan menyusun sebuah teks anekdot ya. Siap ya untuk pertemuan berikutnya? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.